Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 2 yang terdiri dari anggota Silmi Nur Aziza, Vina Astuti, Sari Rahmadani, Syahdillah Harlina Putri, Nur Indah Lestari, dan Sri Wahyuningsih. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai analisis resep tentang penyakit Alzheimer. Tugas ini dibuat untuk memenuhi syarat mata kuliah farmakoterapi lanjut 2. Yang pertama ada pendahuluan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan Alzheimer itu? Alzheimer merupakan penyakit yang menyerang kemampuan otak, yaitu kondisi di mana sel syaraf pada otak mati sehingga membuat sinyal dari otak tidak dapat ditransmisikan sebagaimana mestinya. Penyakit Alzheimer ini paling sering menyerang usia lebih dari 65 tahun ke atas. Penyakit Alzheimer ini menyerang bagian tubuh, yaitu bagian otak. Otak itu tempat mengendalikan semua fungsi tubuh. Nah, otak itu dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama ada cerebrum atau otak besar. Cerebrum adalah bagian terbesar dari otak manusia yang biasa disebut juga dengan cerebral cortex, vertebrae, atau otak depan. Cerebrum membuat manusia memiliki kemampuan berpikir, analisa, logika, bahasa, kesadaran, perencanaan, memori, dan kemampuan visual. Kecerdasan intelektual atau IQ juga ditentukan oleh kualitas cerebrum ini. Yang kedua ada cerebellum atau otak kecil, terletak di bagian belakang kepala, dekat dengan ujung leher bagian atas. Otak kecil dapat mengontrol banyak fungsi otomatis otak, di antaranya yaitu mengatur sikap atau posisi tubuh, mengontrol keseimbangan, koordinasi otot, dan gerakan tubuh. Yang ketiga ada brainstem atau batang otak, berada di dalam tulang tengkorak atau rongga kepala bagian dasar dan memanjang sampai ke tulang punggung atau sumsum tulang belakang. Bagian otak ini dapat mengatur fungsi dasar manusia termasuk pernafasan, denyut jantung, mengatur suhu tubuh, mengatur proses pencernaan, dan merupakan sumber insting manusia. Maksud dari sumber insting manusia itu, ketika datangnya bahaya itu, manusia dapat membedakan harus berlari atau melawan, atau biasa disebut dengan fight or flight. Kemudian yang nomor 4 ada sistem limbik. Terletak di bagian otak, membungkus batang otak ibarat kerah baju. Komponen limbik diantaranya ada hipotalamus, talamus, amigdala, hipokampus, dan korteks limbik. Sistem limbik berfungsi menghasilkan perasaan, mengatur produksi hormon, memelihara homeostasis, rasa haus, rasa lapar, dorongan seks, pusat rasa senang, metabolisme, dan juga memiliki memori jangka panjang. Baik, selanjutnya adalah patofisiologi Alzheimer. Terdapat beberapa perubahan khas biokimia dan neuropatologi yang dijumpai pada penyakit Alzheimer ini. Di antaranya adalah serabut neuron yang kusut, di mana massa kusut neuron yang tidak berfungsi, dan adanya plak seni atau neuritis, di mana deposit neuron beta amiloid merupakan bagian dari suatu protein yang besar, protein prekursor amiloid atau APP. Kerusakan neuron tersebut terjadi secara primer pada korteks cerebri dan mengakibatkan rusaknya ukuran otak. Dasar kelainan patologi penyakit Alzheimer terdiri dari degenerasi neuronal, kematian daerah spesifik jaringan otak yang mengakibatkan gangguan fungsi kognitif dengan penurunan daya ingat secara progresif. Adanya defisiensi faktor pertumbuhan atau asam amino dapat berperan dalam kematian selektif neuron. Kemungkinan
Sel-sel tersebut mengalami degenerasi yang diakibatkan oleh adanya peningkatan kalsium intraseluler, kegagalan metabolisme energi, dan adanya formasi radikal bebas atau terdapatnya produksi protein abnormal yang non-spesifik. Kemudian penyebab. Sebenarnya penyebab dari penyakit Alzheimer ini belum diketahui, namun ada beberapa alternatif penyebab yang telah dihipotesa, yaitu ada intoksikasi logam, gangguan fungsi imunitas, infeksi virus, polusi udara atau industri, trauma, neurotransmitter, defisit formasi sel-sel filamen, dan juga disebabkan oleh predisposisi herediter. Selanjutnya adalah gejala Alzheimer, di mana gejala Alzheimer ini dibagi menjadi 3, yaitu ada gejala klinis, gejala kognitif, dan gejala non-kognitif. Gejala klinis itu di mana penderita Alzheimer ini sering mengeluh suka lupa. Kemudian daya pikirnya menurun secara bertahap. Nah, gangguan perilaku ini mungkin timbul juga pada tingkat moderat, dan kehilangan fungsi aktivitas sehari-hari terjadi pada tingkatan lanjut. Kemudian yang kedua, gejala kognitif, di mana gejala ini timbul sepanjang penderita ini menderita Alzheimer, yaitu ada kehilangan memori atau daya ingat. Yang kedua ada aphasia atau kesulitan berkomunikasi. Kemudian ada aprasia atau tidak bisa melakukan pekerjaan yang biasanya dilakukan. Kemudian ada agnosia atau kehilangan daya ingat, dan juga ada disorientasi atau gangguan persepsi akan waktu dan tempat, serta tidak dapat mengenali orang yang sebelumnya sudah dikenal. Kemudian ada gejala non-kognitif, yaitu ada depresi karena tidak melakukan aktivitas. Kemudian ada gejala psikotik atau seperti halusinasi dan delusi. Kemudian ada gangguan perilaku, agresi fisik dan verbal, seperti hiperaktivitas, tidak bisa bekerja sama, terus suka berpergian tanpa ada tujuan gitu, dan itu tuh perilaku tersebut tuh dilakukan secara berulang. Berikut adalah salah satu contoh resep untuk penyakit Alzheimer, yaitu obat Verdesia 5 mg tablet untuk pasien atas nama Tuan Ahmad, umur 68 tahun, alamat Sijuk. Verdesia adalah obat berbentuk tablet yang termasuk ke dalam kelompok obat neurodegeneratif, yaitu obat-obatan yang digunakan untuk mengatasi kondisi kesehatan yang berkaitan dengan otak. Kandungan bahan aktif yang terdapat di dalam obat ini adalah donezepil. Obat ini termasuk ke dalam obat resep, jadi jangan membelinya jika tanpa resep dari dokter. Untuk obat Verdesia sendiri memiliki mekanisme kerja dengan cara menghambat enzim dan mengembalikan keseimbangan zat kimia alami, yaitu neurotransmitter, di dalam otak. Biasanya, obat ini digunakan untuk mengatasi masalah ingatan seperti demensia, Alzheimer, pikun, dan lupa ingatan. Selanjutnya ada persyaratan administrasi, itu ada indikasi, subkategori, cara penyimpanan, penyajian, perhatian, dan efek samping. Nah, untuk indikasi obat ini, dia digunakan untuk terapi simptomatik demensia ringan atau sedang pada penyakit Alzheimer. Kemudian untuk subkategorinya itu merupakan obat neurodegeneratif. Nah, penyakit neurodegeneratif ini adalah menurunnya fungsi otak akibat sel saraf kehilangan struktur secara progresif. Kemudian ada cara penyimpanan. Nah, cara penyimpanannya itu di tempat yang sejuk dan kering, terlindung dari cahaya matahari. Penyajiannya di obat ini itu diminum sesudah makan.
Selanjutnya, obat Verdesia ini hipersensitif terhadap donezepil dan derivat piperidin. Nah, efek samping yang biasa ditimbulkan efek samping ringannya yaitu ada lebih sering muncul seperti diare, insomnia, nyeri otot, dan mudah merasa lelah. Kemudian untuk efek samping yang jarang itu detak jantungnya melemah, kejang, muntah terus-menerus, sulit buang air, bahkan tidak buang air sama sekali, masalah pernapasan, pendarahan pada area perut seperti feses berwarna gelap atau berdarah, batuk darah, atau muntahan yang terlihat seperti bubuk kopi. Selanjutnya ada obat-obat lain yang dapat digunakan untuk mengobati penyakit Alzheimer. Yang pertama ada donepezil. Donepezil adalah obat yang digunakan untuk pasien yang memiliki penyakit demensia atau penurunan daya ingat dan kemampuan berpikir ringan hingga parah yang disebabkan oleh penyakit Alzheimer. Donepezil bekerja dengan cara menghambat asetilkolinesterase yang bertanggung jawab untuk pemutusan ikatan asetilkolin yang mengakibatkan peningkatan konsentrasi asetilkolin dalam sistem saraf pusat. Yang kedua ada mematin. Mematin merupakan obat yang digunakan untuk mengurangi gejala penyakit Alzheimer. Mematin tidak dapat menyembuhkan, melainkan hanya memperlambat perkembangan gejala-gejala penyakit Alzheimer. Mekanisme dari mematin ini dengan cara menghambat zat kimia otak yang disebut glutamat. Zat ini dikaitkan dengan timbulnya gejala penyakit Alzheimer. Mematin digunakan untuk mengobati demensia sedang sampai berat yang dialami oleh penderita Alzheimer. Dan yang terakhir ada galantamin. Galantamin merupakan obat yang dapat digunakan untuk mengobati demensia yang disebabkan oleh penyakit Alzheimer. Mekanisme obat ini yaitu meningkatkan fungsi sel saraf pada otak pasien yang mengalami demensia, memiliki kadar asetilkolin yang rendah. Asetilkolin sangat penting untuk proses meningkatkan berpikir dan berargumen. Maka dari itu, galantamin dapat mencegah pemecahan senyawa kimia asetilkolin. Selanjutnya ada pertimbangan klinis untuk obat donepezil. Dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama untuk penyakit Alzheimer dengan kategori ringan hingga sedang. Yang kedua ada untuk penyakit Alzheimer dengan kategori sedang hingga berat. Dan yang ketiga ada pertimbangan klinis lainnya. Nah, yang pertama untuk kategori ringan hingga sedang, donepezil ini bermanfaat bagi penurunan kognisi pasien, di mana penggunaan donepezil 10 mg lebih efektif dibandingkan dengan donepezil 5 mg dan placebo karena berdampak pada perubahan kognisi pasien menjadi lebih baik. Kemudian untuk kategori sedang hingga berat, di mana pasien yang diterapi dengan menggunakan donepezil ini akan mengalami perbaikan impairment baterai atau SIB dan mengalami penurunan kognisi yang lebih kecil jika diberikan terapi selama waktu 6 bulan. Pemberian donepezil ini secara tunggal lebih baik dibandingkan dengan pemberian donepezil dan placebo. Hal ini dapat dilihat pada pemeriksaan melalui CIBIC plus dan MMSE. MMSE ini atau Mini Mental State Examination adalah pemeriksaan kognitif yang menjadi bagian rutin pemeriksaan untuk menegakkan diagnosis dementia, di mana pemeriksaan ini diindikasikan terutama pada pasien yang sudah lanjut usia, yang mengalami penurunan fungsi kognitif, kemampuan berpikir, dan kemampuan untuk melakukan aktivitas dalam sehari-hari. Proses deteriorasi ini umumnya disertai dengan perubahan status mental seperti mood dan emosi, bahkan seperti perubahan perilaku. Nah, MMSE ini adalah alat deteksi dan penunjang diagnostik, namun tidak bisa digunakan sebagai kriteria tunggal untuk penegakan diagnosis dementia.
Selain itu, MMSE ini juga merupakan pemeriksaan yang terdiri dari 11 item penilaian yang digunakan untuk menilai atensi dan orientasi, memori, registrasi, rekal, kalkulasi, kemampuan bahasa, dan kemampuan untuk menggambar poligon kompleks, di mana rentang skor dari MMSE ini adalah 1-30 dengan cut off 24. Skor yang lebih rendah dari 24 menunjukkan bahwa adanya gangguan kognitif. Selanjutnya, pertimbangan klinis lainnya, di mana obat itu boleh digunakan jika indikasinya lebih besar daripada efek sampingnya. Obat donzepil ini diberikan mulai dari dosis terkecil jika untuk pasien dengan gejala ringan hingga sedang. Sedangkan untuk pasien dengan gejala sedang hingga berat, dosis obat akan dinaikkan setelah pemakaian selama 4-6 minggu. Penggunaan donzepil ini harus sesuai dengan resep dokter. Pertimbangan lainnya, sebaiknya untuk pasien Alzheimer jangan minum obat ini setelah tanggal kadaluarsa pada label yang telah berlalu. Obat yang sudah kadaluarsa ini dapat menyebabkan sindrom berbahaya yang mengakibatkan kerusakan pada ginjal. Selanjutnya, apabila pasien Alzheimer lupa minum obat, maka sebaiknya tunggu sampai waktu minum berikutnya dan minum 1 kali saja, jangan minum 2 dosis sekaligus. Tablet donzepil ini dapat sebaiknya dikonsumsi pada malam hari sebelum tidur. Gunakan segelas air putih untuk membantu menelan tablet donzepil. Jangan menghancurkan, mengunyah, atau membelah tablet. Selanjutnya, obat donzepil ini seharusnya dikonsumsi sesuai dengan yang telah ditentukan oleh dokter, dan pastikan ada jarak waktu yang cukup antara satu dosis dengan dosis berikutnya. Dosis biasanya disesuaikan dengan kondisi medis dan respon tubuh penderita Alzheimer. Nah, donzepil ini tidak dapat menyembuhkan penyakit Alzheimer, melainkan hanya dapat mengendalikan gejala yang muncul pada penderita. Sebaiknya jangan berhenti untuk mengkonsumsi donzepil sebelum jangka waktu yang telah ditentukan oleh dokter, meskipun tubuh sudah merasa lebih baik atau gejala sudah hilang. Selanjutnya ada kesesuaian farmasetika. Donzepil ini adalah obat yang digunakan untuk mengatasi demensia ringan hingga parah yang disebabkan oleh penyakit Alzheimer. Demensia ini ditandai dengan menurunnya daya ingat, kemampuan berpikir dan berbicara, serta memahami sesuatu. Nah, donzepil ini merupakan golongan obat penghambat enzim asetilkolinesterase. Dengan dihambatnya enzim tersebut, maka senyawa kimiawi otak atau asetilkolin yang berguna untuk menyalurkan sinyal saraf dihambat penghancurannya, sehingga keadaan ini akan mampu memperbaiki dan meningkatkan fungsi otak penderita Alzheimer. Namun perlu diingat bahwa donzepil ini tidak mampu untuk menyembuhkan Alzheimer, tetapi hanya mampu untuk meredakan gejala demensia yang dialami oleh penderita. Kesimpulan presentasi kami kali ini yaitu Alzheimer merupakan penyakit yang menyerang kemampuan otak, yaitu kondisi di mana sel saraf pada otak mati sehingga membuat signal dari otak tidak dapat ditransmisikan sebagaimana mestinya. Adapun beberapa alternatif penyebab yang telah dihipotesa adalah intoksikasi logam, gangguan fungsi imunitas, infeksi virus, polusi udara atau industri, trauma, neurotransmitter, defisit formasi sel-sel filamen, dan presdisposisi herediter. Obat yang digunakan pada presentasi kali ini adalah Fordesia. Adapun obat lain yang dapat digunakan untuk penyakit Alzheimer diantaranya ialah memantin, galantamin, dan donepezil.
Sekian presentasi kami kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.